Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Hadis yang ke-30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labata Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum gaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasanun rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Ya. Judul hadis ini adalah batasan-batasan Allah dan pengharaman-pengharaman Allah. Itu kalau dikasih judul ya. Hududullahi ta'ala wa hurumatuhu. Batasan-batasan Allah dan pengharaman-pengharaman Allah. Jadi ada hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjemah hadis ini dari Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasul bersabda, Inna Allah ta'ala farada faraidah. Sesungguhnya Allah ta'ala telah memfardukan, telah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyepelekannya. Janganlah menyepelekan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Ya. Kemudian yang kedua, wahadda hududan, dan Allah juga telah memberikan batasan-batasan. Ya, hudud. Ya, batasan-batasan hukum. Fala ta'taduha, janganlah kalian melampaui batas itu. Ya. Allah sudah menentukan batasnya, maka jangan lampaui batas itu. Yang ketiga, wa harrama asya'a, Allah mengharamkan sesuatu, fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Ya. Jangan melanggar yang sudah Allah haramkan. Dan yang terakhir, yang keempat, wasakata an asya, Allah mendiamkan banyak hal. Ya, Allah diam itu tidak mewajibkan, ya, tidak mengharamkan, tidak menyuruh, tidak melarang. Allah mendiamkan. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Itu rahmatan lakum, karena rahmat kasih sayang Allah kepada kalian. Gaira nisyanin, Allah nggak lupa, bukan karena Allah lupa, ya. Maka fala tabhatsu anha, jangan mencari-cari, ya, jangan membahas-bahas yang Allah diamkan itu. Ya, fala tabhatsu anha, jangan membahas-bahas yang Allah diamkan itu. Jadi ini adalah salah satu hadis yang sangat lengkap, yang sangat padat maknanya terkait dengan pokok-pokok agama kita. Ya, kenapa? Kenapa sangat lengkap? Karena di sini li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qassama ahkam Allah arba'ati aqsam.
Rasul membagi hukum, ya, hukum-hukum Allah itu kepada empat bagian, 4 macam, ya. Yang pertama faraid, kewajiban-kewajiban, ya. Yang kedua maharim, larangan-larangan, pengharaman-pengharaman. Yang ketiga wahudud, batasan-batasan, ya. Yang keempat wa maskutun anhu, sesuatu yang Allah diamkan, ya, yang Allah biarkan. Ada beberapa kandungan dalam hadis ini, ya. Yang pertama ibu-ibu, ya, wujubul muhafadzah 'alal faraidi wal wajibat. Kita disuruh, kita diwajibkan menjaga kewajiban-kewajiban kita. Allah mewajibkan apa, Bu? Salat, saum Ramadan, ya, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya, banyak kewajiban Allah, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan faraid, kewajiban-kewajiban itu, ya? Wal faraidu hiya ma faradahu Allah Ta'ala ala ibadihi wa alzamahum al-qiyama biha. Sesuatu yang Allah fardukan kepada hambanya dan Allah melazimkan, mewajibkan hambanya melaksanakan kewajiban itu. Kasolati, seperti salat, wazakati, seperti zakat, wasiyami, seperti puasa, wal haji, seperti haji, ya. Jadi rukun Islam ada berapa, Bu? Ada 5. Dari 5 itu bisa nggak 5-5-nya kita laksanakan? Insya Allah bisa. Mayoritas yang paling semua orang bisa adalah rukun pertama syahadatain, yang kedua sholat, yang ketiga puasa. 3 rukun ini yang semua orang nggak ada alasan, ya. Sholat nggak ada alasan, lu saya lagi sakit, nggak bisa. Kecuali udzur syar'i, sedang haid, sedang nifas, silakan nggak usah sholat. Dan nggak boleh sholat memang, yang sedang haid, ya. Suruh puasa Ramadan, ya, kuat sehat harus puasa. Kalaupun sakit boleh nggak puasa, tapi nanti diqadha, diganti, ya. Jadi syahadat, salat, saum ini mayoritas dan semua nggak ada alasan harus melaksanakannya jika tidak ada udzur syar'i. Karena nggak ada syarat lain. Tapi kalau dalam zakat, dalam haji itu ada syarat istito'ah, harus mampu, hartanya harus sampai nisab, batas minimal wajib zakat. Haji juga sama, kalau sudah mampu, kalau belum mampu nggak wajib, ya. Kemudian watan qasimul faraid ila qismaini, kewajiban ini dibagi 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban pribadi, fardu kifayah kewajiban bersama-sama. Sholat 5 waktu, fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain, nggak bisa diwakilkan, ya, nggak bisa diwakilkan, ya, nggak bisa. Ceis misalnya, tolong dong wakilkan saya sholat zuhur. Nanti ke anaknya, tolong dong wakilkan puasa Ramadannya. Nggak ada, itu kewajiban pribadi. Bilang ke suami, tolong dong wakilkan dan sholat saya, nggak bisa. Papa sudah sholat zuhur? Sudah. Sholat lagi dong 4 rakaat buat saya. Nggak bisa. Ya. Kalau sholat bisa diwakilkan, enak banget, ya. Nanti ada biro. Biro jasa wakilin sholat. 1 sholat sekian dolar. $5 misalnya. 5 kali $50. Ya. Nanti ada profesi itu dong, ya. Jadi fardu ain itu kewajiban individu, ya. Kalau dia sholat, si A sholat, si B enggak sholat, maka si B tetap dosa. Istri sholat, suami enggak sholat, istri berpahala, suami dapat dosa, atau sebaliknya. Ini kewajiban masing-masing, ya.
Jadi jangan merasa kan suami saya mah udah rajin sholatnya, atau istri saya mah sudah rajin sholatnya, saya mah nggak usahlah, cukup sudah ada yang mewakili di keluarga saya. Ini nggak bisa ya. Fardu ain itu pribadi. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kalau sudah sebagian melaksanakan, maka semuanya tidak berdosa. Ya, tapi kalau nggak ada satupun yang melaksanakan kewajiban kifayah itu, maka semuanya ikut berdosa. Ya, semuanya ikut berdosa. Apa contohnya? Ya, menyolatkan jenazah, menjawab salam, amar ma'ruf nahi mungkar, itu wajib kifayah. Satu kampung ada yang meninggal, nggak ada yang nyolatin satupun, maka satu kampung itu berdosa. Tapi kalau ada yang nyolatin beberapa orang, itu sudah cukup. Mereka sekampung itu tidak berdosa karena sudah ada yang melaksanakan sholat jenazah. Itu hukum fardu kifayah, cukup ada yang mewakili, itu sudah tidak berdosa semua warga di situ. Menjawab salam, ada 5, 30, 40 orang di ruangan, ada yang baca salam, maka hukumnya fardu kifayah. Cukup ada yang menjawab satu orang, itu sudah tidak berdosa semuanya. Ya, masalahnya jangan mengandalkan kamu aja yang jawab salam, kamu aja yang sholat jenazah. Nanti semuanya ngandelin begitu aja, nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang jawab salam. Ya, fardu kifayah ini bisa jadi fardu ain loh. Ya. Fardu kifayah ini bisa jadi fardu ain. Misal di kampung itu yang jadi bidan cuma satu orang, bidan yang nangani lahiran tuh kan, ya, itu kan aslinya fardu kifayah. Siapapun yang sudah membantu ibu lahiran, ya yang lain nggak berdosa. Ya. Nah masalahnya di kampung itu hanya satu bidan saja, nggak ada para haji, nggak ada yang lain itu kan, dia. Kemudian ada orang mau lahiran, bidan itu nolak, nggak mau nolongin, ya. Maka yang dosa sekampung apa bidan saja? Bidan saja yang dosa. Fardu kifayah tapi jadi fardu ain, karena yang lain mah nggak bisa, nggak ngerti, boro-boro lihat darah aja takut. Ya. Bu, para haji itu laki perempuan? Kenapa disebutnya Pak bukan Bu? Bu Haji. Hah? Baru nggak ya? Ya. Pak Raji itu perempuan, mestinya Bu Raji. Ya. Ada yang tahu kenapa jadi Pak Raji bukan Bu Raji? Namanya Pak, bapak laki-laki itu pemberani. Laki-laki biasanya berani, lihat darah banyak pun no problem. Ya, ya, darah kan? Kan ada ibu ini baru lihat kena silet aja udah. Ini darah nifas banyak. Maka ketika ada perempuan berani, tegar, kuat, menolong, itu disebut pemberani, sifatnya laki-laki, maka disebut Pak Raji, bukan Bu Raji. Maafkan. Jadi maafkan Pak Raji, bukan Bu Raji. Ya. Dan sebaliknya, ya, kenapa yang laki-laki nggak nikah-nikah disebut bujangan? Karena dia penakut. Penakut itu kan ibu-ibu biasanya. Takut lihat darah, takut lihat monyet, takut lihat kecoa, takut lihat ular, kan ibu-ibu. Penakut itu biasanya secara umum milik ibu-ibu. Jadi laki-laki yang takut menikah disebut bujangan. Bukan pajangan. Jadi hadis ini mengingatkan lagi yang pertama tadi, bahwa kita harus wajib menjaga
kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, ya. Fala tudayyi'uha, maka kewajiban itu jangan disia-siakan, jangan diremehkan, jangan disepele-pelekan, ya. Kemudian yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah telah memberikan batasan-batasan, menentukan batasan-batasan hukum terutama, maka jangan melampaui batas, ya. Jadi batasan ini adalah sebuah hukuman yang sudah Allah tentukan, ya, supaya tidak ada kemaksiatan, supaya tidak ada kemaksiatan. Contohnya apa? Allah menentukan batasan apa? Punten, yang berzina dicambuk berapa kali? Ya, gadis bujangan berzina, nauzubillah, dicambuknya berapa kali? Allah sudah menetapkan hadnya, hadduz zina, hukuman zina itu dicambuk 100 kali, ya, 100 kali. Tujuannya apa? Biar jerak, biar jerak, orang-orang takut, nanti kalau takut dicambuk maka tidak ada yang berzina, kan gitu. Itu namanya hudud, had, batasan yang telah tentukan. Jadi 100 ya 100. Fala ta'taduha, jangan melampaui batas. Jadi jangan dilebihkan 101, 102, 110 misalnya, atau 1000 kali misalnya, ya. Jadi jangan menambah, juga jangan mengurangi. Cukup dengan batasan itu, batasannya 100 ya 100. Nah ini, jadi Allah telah menetapkan hukuman-hukuman, maka jangan melampaui batas itu, ya. Nah ini seperti tadi had atau hukuman berzina, kemudian hadis sariqah, had pencurian. Yang mencuri diapain, Bu? Potong tangan. Ya, dalam Islam pencuri itu potong tangan kalau dia mencuri barang yang nyampe nisab. Ya. Batasannya gimana? Yang dipotong tangan kanan dulu. Dia pencurian pertama langsung 100 juta, potong tangannya dari sini, pergelangan, bukan dari sikut, bukan dari bahu. Ininya, ya, pergelangannya. Jangan melampaui batas sampai sini, saking keselnya, udah sampai sini aja, sampai bahu. Fala ta'taduha, ya. Dan satu aja yang dipotong, jangan tangan kiri juga dipotong. Nanti kalau mencuri kedua lagi, mencuri lagi 100 juta, baru tangan kiri, ya. Kan kalau udah dua-duanya masih bisa mencuri nggak? Secara fisik nggak bisa lagi. Kemudian wahadu syurbil khamri, had peminum khamr, ya, had peminum khamr. Allah sudah memberikan batasan yang minum khamr itu, ya, yang minum khamr itu dicambuk 40 kali awalnya, ya. Zaman Rasul, zaman Abu Bakar, peminum khamr, narkoba, kalau zaman sekarang narkotika itu hadnya, dihukumannya adalah dicambuk 40 kali, ya. Duh, kasihan dia sama ibu-ibu, nggak ada istilah kasihan, tetap 40 gitu, ya. Dia kan bukan laki-laki, ya nggak apa-apa. Kenapa dia perempuan, apalagi terlibat narkoba gitu kan? Udah tetap 40, ya, seperti itu. Awalnya 40. Kemudian pada zaman Umar dinaikkan jadi 80 peminum khamr itu, ya. 80 kali cambuk jilid, ya. Kenapa dinaikkan? Karena pada zaman Umar jumlah peminum khamr ini, minuman keras ini naik drastis, lebih banyak lagi. Maka Umar ijtihad, punya inisiatif, tambahin nih batas ininya, cambuknya dari 40 menjadi 80. Kenapa jadi 80? Karena didukung oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang mabuk itu biasanya ngomongnya ngelantur. Benar nggak? Ya.
Ibu pernah mabuk? Pusing, kadang nggak baru pusing saja, kadang ngomong ngelantur, baru panas 39 derajat aja sudah ngomongnya ngelantur kan gitu. Apalagi ini mabuk narkoba, ngomongnya ngelantur. Kalau ngomongnya ngelantur nanti kacau balau, bisa jadi main ngomong, bisa jadi menuduh yang bukan-bukan. Nah, akhirnya disamakan dengan yang menuduh berzina. Orang yang menuduh orang lain berzina, berarti kan berbuat menuduh itu kan kesannya bohong, hoak, maka dia dicambuk 80 kali. Maka Umar menyamakan peminum khamar saat zaman Umar juga 80 kali. Karena yang mabuk itu biasanya ngelantur, kemudian nuduh-nuduh ngomongnya. Jadi sampai sekarang ditetapkan oleh para ulama, disepakati 80 cambuk bagi yang minum khamr, minuman keras, narkoba seperti itu. Nah, ini batasannya sudah Allah tentukan. Maka jangan melampaui batas itu, jangan mengurangi, jangan menambah. Stop di situ, ya. Stop di angka 80 jilid, 80 cambuk bagi had peminum khamr. Ya. Jadi ada had zina 100 kali cambuk, ya, ada had pencurian, potong tangan, kemudian ada had minum khamr, ada had menuduh orang berbuat zina. Kemudian poin yang ketiga, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan banyak hal, maka jangan dilanggar. Ya. Jadi yang ketiga ini larangan mendekati yang diharamkan Allah dan larangan melakukannya. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ya. Apalagi melakukannya. Jadi Allah sudah memberikan rambu-rambu, larangan-larangan. Ya, misalnya wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Mendekatinya saja nggak boleh, apalagi melaksanakannya. Ya. Jadi jangan berbalik, kan yang nggak boleh mendekatinya. Kalau melakukannya berarti boleh. Salah pemahaman itu. Jadi harus dibalik, dekatnya saja nggak boleh, apalagi. Ya. Misalnya kepada kedua orang tua, kata Allah, fala taqul lahuma uffin, jangan berkata uff, cih, kepada kedua orang tua. Mungkin Ceis waktu kecil kan sama emaknya disuruh bagaimana naon? Ois, tang peserkeun cabe. Sekedar ucapan gitu aja nggak boleh. Maka apalagi sampai membentak, sampai memukul, lebih tidak boleh. Jadi pemahamannya jangan dibalik. Yang nggak boleh kan berkata cis, malis Kalau mukul berarti boleh. Enggak, justru mukul malah lebih tidak boleh, lebih haram. Nah ini, jadi Allah sudah menentukan ini haram, maka jangan dekati, jangan melakukannya. Ya, wa harrama asya fala tantahikuha, ya. Jadi Allah mengharamkan, maka jangan dilanggar. Apa pengharaman Allah? Banyak Bu ya. Larangan-larangan, la itu di Quran itu banyak kalimat la, janganlah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang beriman, jangan makan harta riba. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang beriman. Apalagi? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta dengan cara yang batil. Menipu, mencuri, mengurangi takaran, timbangan dan sebagainya. Jangan lakukan itu. Jadi banyak larangan, ya. Jadi ibu-ibu nggak masalah bilang ke anaknya, nak jangan begini, jangan begitu, ya. Di Quran sendiri banyak larangan pakai kata la. Luqman Al-Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Ya, jadi banyak larangan-larangan pakai kata la yang Allah sampaikan ke dalam hadis. Jadi nggak apa-apa, ke anak juga jangan. Yang penting sampaikan alasannya,
Neng, jangan duduk atau berdiri di depan pintu. Sampaikan alasannya. Yang pertama, jelas itu menghalangi orang yang mau masuk. Ya, ya. Apalagi ada mitos nenek moyang, nanti yang mau khitbah, yang mau ngelamar, nggak jadi, balik lagi karena ada yang menghalangi. Gitu. Yang penting sampaikan alasannya, ya, ke anak-anak kita itu ya. Jadi nggak apa-apa pakai bahasa jangan, ya. Yang penting jelaskan kenapa jangan, ya. Kenapa jangan? Kadang anak yang kritis nanya, kenapa sih mah nggak boleh? Kenapa sih jangan? Kenapa sih nggak boleh tidur malam-malam? Gitu kan? Nah, jelaskan ya, sehingga mereka juga paham. Pamali, nah, apa nama pamali? jangan keluyuran menjelang maghrib, bukan nama pamali. Gitu. Udah. Padahal ternyata ada hadisnya kan. Keluyuran menjelang maghrib itu justru saat setan jin sedang JJS, jalan-jalan sore. Makanya budaya ngebuburit itu juga kurang baik sebetulnya. Ya, maksudnya ngabuburit, tapi kalau sudah jam 5, 1 jam sebelum maghrib, usahakan sudah di rumah lagi. Karena menjelang maghrib itu setan-setan dalam bentuk aslinya keluyuran di gang-gang, di jalan-jalan. Cuma kita nggak bisa lihat saja, ya, seperti itu. Nah itu kata Rasul, ya. Jadi larangan-larangan berupa jangan, nah itu juga tidak masalah. Sampaikan saja jangan, ya, tapi ada alasannya. Oke, ya. Itu yang ketiga, ya. Jadi larangan-larangan Allah sudah sangat banyak, maka jangan didekati, apalagi dilaksanakan, dilakukan. Kemudian terakhir yang keempat, yang keempat ya, ya. Yang keempat wasakata, ya, wasakata an asya, ya. Ada sesuatu yang Allah biarkan, ya, tidak mewajibkan, tidak mengharamkan, ya. Maka sesuatu yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka itu hukumnya boleh. Al aslu fil asya al ibaha, ya. Asal sesuatu itu hukumnya adalah boleh, ya. Kenapa Allah tidak merintah, tidak melarang? Itu justru rahmatan lakum, kasih sayang Allah kepada kita, ya. Jadi tidak ada penjelasan di Quran hadisnya ini halal apa haram, wajib apa tidak, ya. Itu justru kasih sayang Allah kepada kita, ya, nggak apa-apa, ya. Jadi itu bukan karena Allah lupa, Allah lalai, Allah lupa nih, belum menentukan hukum ini, hukum itu, misalnya, gitu kan, ya. Bu, apa contohnya, Bu? Di Quran gak ada hukumnya, di hadis gak ada hukumnya. Bu, kemarin rame kan vaksin, ada nggak di Quran hukum vaksin corona, di hadis vaksin corona? Nggak ada, gitu kan, ya. Jadi nggak ada perintah, nggak ada larangan, ya. Maka berarti al aslu fil asya al ibaha, hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya, ya. Apa yang melarangnya? Misalnya vaksinnya pakai babi misalnya, nah itu baru seperti itu, ya. Jadi kalau Allah tidak menetapkan hukumnya, itulah rahmat buat kita. Nah ini kandungan yang keempat, ya. Kemudian kandungan yang kelima, fala tabhatsu anha, ya, jangan membahas, jangan mencari-cari tahu. Maksudnya apa? An-nahyu an kasratil bahsi was su'al. Larangan banyak mencari tahu, larangan banyak bertanya. Ya, dalam Al-Maidah 101 itu Allah sudah mengingatkan, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya. Jangan menanyakan sesuatu yang kalau dijawab mempersulit, malah mempersulit kalian. Ingat cerita Nabi Musa dan kaumnya? Bu, cerita Nabi Musa, kaumnya disuruh nyembelih sapi betina. Ingat ceritanya?
Ya. Kata Nabi Musa, Allah menyuruh aku agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Nanya-nanya, ya. Sapinya masih gadis apa kau masih gadis apa sudah janda? Ya, nanya begitu kan? Ya. Akhirnya dijelasin gitu. Ya Allah, sapinya pokoknya labikrun, ya, tidak gadis ya, bukan gadis, pokoknya tengah-tengah, awanun baina dzalika. Nah, awanun baina dzalika, tengah-tengah. Jadi muda tidak, tua tidak gitu, sedang-sedang saja. Susah nggak tuh nyari sapi begitu? Susah kan, akhirnya mempersulit diri. Padahal coba dari awal, Allah nyuruh kalian nyembelih seekor sapi betina, sudah. Sapi betina apapun sembelih sah gitu. Karena nanya akhirnya dipersulit sama Allah. Sudah itu nanya lagi, malaunuha, warnanya apa? Nah kan, padahal mau warna apa aja boleh, yang penting betina gitu kan. Tapi karena nanya hanya kata Allah, launu safra, faqiul launuha tasurun nazirin. Ya, warnanya kuning. Baqaratun safra, sapi betinanya warnanya kuning. Faqiul launuha, kuning pekat. Kayak gimana kuning pekat? Semesir kayaknya sulit nyari sapi betina, muda tidak, tua tidak, warnanya kuning pekat. Pernah ningali Bu di Kuningan sapi kuning pesat, kuning pekat? Gak ada, rata-rata hitam, coklat, putih. So kalau Idul Adha kayaknya saya belum pernah lihat sapi kuning. Gak ada. Ya, mempersulit. Nah ini makanya fala tabhatsu, fala tasalu, jangan menanya-nanya sesuatu yang memang Allah sudah berikan kemudahan sebetulnya. Ya gitu. Jadi udah sapi ya sapi gitu, jangan kalau nanya malah dipersulit lagi. Nah ini juga para siswa mahasiswa, kalau udah kasih soal sama guru sama dosen, ikuti sesuai perintah soal itu, jangan nanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Soalnya misalnya apa? Tulis ayat ini lengkap dengan syakalnya. Ya, ada siswa nanya, Pak Ustaz, diterjemahin nggak? Diterjemahin nggak? Ya. Akhirnya Pak Guru itu, Ustadz itu awalnya nggak ada terjemah, ya udah, iya terjemahin. Ya. Yang belakang nanya lagi, ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Pak. Ya, dosennya semakin tertantang, ke bahasa Inggris. Hanya repot sendiri kan? Padahal cuma awalnya apa? Tulis ayat dengan syarokatnya, udah selesai. Gak usah mikirin terjemah. Ini nanya, terjemahin. Aja diterjemah, iya terjemahin. Nanya lagi, ke Arab, ke Inggris, ke Indonesia? Ke Inggris, ayo tambah sulit lagi. Lagi nanya, Pak dibikin kesimpulannya nggak ayat itu? Iya sekali bikin kesimpulannya, kandungannya, wah jadi panjang, mempersulit ya. Nah ini, jadi sesuai pertanyaan saja ya, sesuai pertanyaan saja. Baik ibu-ibu, demikian ya kandungan hadis yang ke-30. Yang pertama ya, kewajiban sudah Allah tetapkan, maka jangan dilalaikan, jangan disia-siakan, jangan disepelekan, maksimalkan ya. Yang kedua, Allah telah menentukan batasan-batasan hukuman supaya orang tidak melakukan kemaksiatan. Ada had, ada hukuman zina 100 jilid, cambuk, kemudian mencuri potong tangan, minum khamar 80 cambuk ya. Itu semua sudah ditetapkan, maka jangan melampaui batas. 80 ya 80, 100 ya 100 ya, seperti itu. Kemudian juga Allah telah mengharamkan sesuatu banyak hal, maka jangan dilanggar. Rambu-rambu Allah jangan dilanggar, dekati saja tidak boleh, apalagi melanggarnya ya. Kemudian yang keempat, Allah mendiamkan, tidak mewajibkan,
tidak mengharamkan, tidak melarang. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka jangan banyak bertanya. Bertanya boleh, tapi bertanya-tanya yang kadang mempersulit diri kita, malah ini itu yang tidak boleh. Seperti kisah Nabi Musa dan kaumnya ketika banyak bertanya tentang jenis sapi, ya akhirnya susah mencari sapi semesir itu, nggak dapat, ya lama dapatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.